Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Ibu Rena Eka. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang tata cara sujud syukur, sujud tilawah, serta sujud sahwi. Oke, masuk pada materi pertama, yaitu pengertian dari sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai bentuk rasa syukur, penghormatan, terima kasih kepada Allah. Nah, atas nikmat, karunia, keberhasilan atau kabar baik yang diterimanya. Nah, serta ketika kita terhindar dari bahaya atau musibah, sujud ini dilakukan di luar sholat dan biasanya dilakukan sekali sujud dengan membaca doa atau pujian kepada Allah. Nah, apa saja sih sebab-sebab sujud syukur? Nah, contohnya ketika kita mendapatkan nilai ujian yang bagus, yang kedua diterima di sekolah atau perguruan tinggi impian, atau sembuh dari penyakit, atau bahkan bisa selamat dari bahaya musibah seperti kayak bahaya musibah tanah longsor atau banjir. Selanjutnya yaitu tata cara sujud syukur. Nah, yang pertama menghadap kiblat disertai dengan niat untuk melakukan sujud. Nah, sujud ini dilakukan dengan membaca bacaan. Yuk kita bunyikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang artinya, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar. Ya, selanjutnya duduk kembali, kemudian salam. Nah, selanjutnya sujud tilawah. Apa sih pengertian dari sujud tilawah? Sujud tilawah adalah ketika kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajdah. Nah, ayat sajdah itu apa sih, Bu? Ayat sajdah adalah berisi tentang perintah atau anjuran kita untuk bersujud kepada Allah. Ketika ayat tersebut dibaca atau kita mendengarkan, nah, kita sebagai umat Islam itu dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah sebagai bentuk ketaatan dan penghormatan kepada Allah. Nah, ayat-ayat sajdah itu terdapat dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu salah satunya Al-A'raf ayat 206, Al-A'raf ayat 13-15, dan surah Al-Nahl ayat 49. Nah, seterusnya. Selanjutnya tata cara pelaksanaan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini dilakukan di luar sholat. Nah, caranya itu berdiri menghadap kiblat dengan berniat melakukan sujud tilawah. Kemudian diikuti dengan takbiratul ihram dan melakukan sujud cukup satu kali saja. Nah, bacaannya itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita bunyikan bersama-sama. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, yang artinya wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang sujud sahwi. Apa sih, Bu, pengertian dari sujud sahwi? Nah, pengertian dari sujud sahwi ini yaitu ketika seseorang lupa atau ragu melakukan kesalahan kecil dalam sholat, seperti lupa jumlah rakaat, lupa melakukan sunnah, atau bahkan menambah gerakan sholat tanpa sengaja. Nah, sujud sahwi itu dilakukan untuk menutupi kekurangan atau kesalahan yang terjadi dalam sholat agar sholat tersebut itu menjadi lebih sempurna. Nah, selanjutnya bagaimana sih tata cara sujud sahwi? Nah, tata caranya itu sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Yang kedua, bangun dari sujud dengan membaca takbir. Yang ketiga, duduk sebentar. Selanjutnya takbir dilanjut dengan duduk dengan sujud yang kedua. Doanya sama seperti yang sujud yang pertama, yaitu subhanaman la yanamu wa la yashu. Yang terakhir yaitu duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Oke anak-anak, nah kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi merupakan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai bentuk rasa ketaatan kepada Allah. Nah, ketika sujud tersebut memiliki sebab pelaksanaan yang berbeda-beda, sujud syukur dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat, keberhasilan, atau terhindar dari mara bahaya. Nah, ucapan rasa syukur ini diberikan kepada Allah. Nah, selanjutnya yaitu sujud sahwi dilakukan karena adanya kelupaan atau keraguan dalam sholat, sehingga dapat menyempurnakan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan sholat. Nah, adapun sujud tilawah itu dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Nah, tujuannya ini untuk patuh kepada Allah, bentuk ketaatan kita kepada Allah.